Kenapa pelajar Malaysia yang ada di Mesir itu tergolong elit? Nonton video ini sampai habis kalau kamu adalah orang Indonesia yang pengen iri sama Malaysia. Setiap pelajar itu di Malaysia dapat uang dikasih sama negara 400.000 rupiah untuk beli buku setiap tahun. Di Malaysia guys, di tahun depan itu gratis. Sementara itu guys ya, di Konoha masih ngurusin gratis ongkir. Pendidikan kita adalah percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video keirian pelajar Indonesia terhadap pelajar Malaysia, geng. Karena difasilitasi pendidikannya itu dibuat gratis. Tentunya bagi pelajar Indonesia ataupun bagi orang tua daripada yang memiliki anaknya bersekolah itu teriris hatinya, geng. Melihat pelajar Malaysia ini dimanja oleh negaranya, geng. Ya, patut lagi orang-orang Malaysia ataupun pelajar-pelajar Malaysia tahu budi, tahu beradab saat perpisahan sekolahan, dan mereka mendapat mendapat penghargaan juga kayak gitu ya, dan dipuji juga oleh para guru-guru kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kenapa pelajar Malaysia yang ada di Mesir itu tergolong elit? Kemarin gue ketemu dengan salah satu pelajar Malaysia, dan ternyata sebagian besar pelajar Malaysia itu tinggal di dalam sebuah wisma, di mana mereka semua berkumpul di sana sesuai daerah masing-masing. Dan setiap ada pelajar baru yang datang dari kampung mereka, maka akan dibawa ke tempat ini, akan dibina, dididik, dan juga diorientasi. Dan menariknya, ternyata wisma ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negeri mereka atau daerah mereka. Bahkan tidak hanya satu saja, bisa sampai 2-3 wisma sekaligus setiap daerah. Dan juga masing-masing wisma itu bisa terdiri dari 4-6 lantai. Dan tentu hal ini merupakan perhatian dari pemerintah terhadap diaspora mereka yang sedang belajar di luar negeri. Sehingga setiap pelajar itu dapat merasakan secara langsung kehadiran pemerintahnya di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan hal ini tentu biaya hidup mereka relatif lebih murah, dan yang pasti adalah terhindar dari berbagai tindakan kriminal yang berkedok macam-macam. Gimana? Keren nggak pemerintah negeri di Malaysia? Coba kalian komen. Jadi di Malaysia itu satu pelajar dapat berapa? Dapat RM100 voucher belanja buku. RM100 berarti 350-400 ribuan ya? Ya. Setahun. Ya. Setiap tahun di Malaysia itu negara memberikan uang sebanyak 350.000 sampai 400.000 rupiah kepada setiap pelajar untuk beli novel gratis. Bukan novel, buku lah. Buku lah, tapi bukan pelajaran. Ya, terserah. Itulah ciri-ciri negara yang peduli kepada literasi. Gue punya mesin tik 20-an, gue bikin kayak gini juga kali ya di Jakarta. Hi, I'm a writer from Indonesia. I will promoting your Instagram. Thank you. Buat pembaca di Malaysia, saya udah sampai Kuala Lumpur. Ini ada stand novel geser. Nanti saya eventnya tanggal 1 jam 1 ya Pak. Bilik Kuala Lumpur. Tingkat 5. Nonton video ini sampai habis kalau kamu adalah orang Indonesia yang pengen iri sama Malaysia dan kamu suka baca buku. Bayangkan di Malaysia ini, kalau ada yang setahun itu satu keluarga belanja buku dalam setahun sampai RM2.500, itu akan ada pemotongan pajak untuk keluarga itu. Terus ini gue lagi di PBAKL, Pasar Buku Antarbangsa Kuala Lumpur. Gue itu ngisi acara besok di sini, bedah novel e-book saya ini. Setiap pelajar itu di Malaysia dapat uang dikasih sama negara
Rp400.000 untuk beli buku setiap tahun. Semoga negara kita suatu saat seperti itu juga, mungkin tahun 4000 kali ya. Gue jadi ingat buku judulnya Why Nations Fail. Di situ berkata nggak peduli negara itu mau tetanggaan, mau identik kayak Korea Utara, Korea Selatan. Kalau pengelolaannya, kalau pemimpin-pemimpinnya, kalau institusi-institusinya menyebalkan, korup, itu dua negara itu akan maju dengan cara yang berbeda. Satunya tertinggal sekali, satunya maju sekali. Tentu saja contohnya adalah, ya betul, anak kaya dapat 100. Terus kalau gua makan di mana gitu di Kuala Lumpur, gue bilang gue penulis di Indonesia, hadir di acara PBKL. Itu bahkan abang-abang parkiran, abang-abang biasa aja tuh tahu, oh PBKL, iya PBKL tahu kami. Kesana bawa keluarga, gila. Sedih gue cuy. Ayah, kenapa aku terlahir WNI? Jadi behavior orang tuh bisa didesain, Pak. Didesain lewat peraturan pajak, yang rajin baca buku, pajaknya dikurangin. Pajak royalti penulis itu dibikin final, jangan pajaknya dibikin kayak pengusaha besar. Buku kami dibajak gila-gilaan, negara diem. Tapi giliran pajak, kami dikejar. Hotel di sekeliling itu penuh karena orang mau borong buku, cuy. Jadi kalian bayangkan ada negara orang semua keluarga tuh berlomba-lomba untuk baca buku, sementara ada negara lain yang tamat sekolah tamat juga membacanya. Bahkan dia follow akun penulis ini aja udah lama, tapi nggak pernah baca novel karya penulis yang dia follow ini. Numpang baca quotes doang. Sedih gue jadi penulis di Indonesia cuy. Sedih rayakan itu jadi penulis di sini. Beneran sedih gue. Indonesia udah pajaknya gila. Negara itu menganggap buku itu barang mewah. Keluarga ini tuh pada bawa kopernya itu nggak satu nggak dua sih ke event ini. Breaking news ya, pendidikan tinggi gratis mulai 2026 di Malaysia. Jadi kuliah di Malaysia guys, di tahun depan itu gratis. Sementara itu guys ya, di Konoha masih ngurusin gratis ongkir. Kita tuh udah ketinggalan jauh banget guys dari negara tetangga guys. Siapa yang salah? Ya para ternak. Yang milih pemimpin. Kan ternak yang milih pemimpin. Pendidikan kita adalah percuma. Ada apa-apa bantuan untuk keluarga kita? Number one, saya sebut tadi, pendidikan kita adalah percuma. Sebab pendidikan percuma inilah yang akan memastikan dalam konteks bahawa pergi sekolah ini, anak-anak ibu bapa akan rasa ringan sebab ada pendidikan percuma. Betul, percuma, tapi yang dimaksudkan itu adalah yang lain-lain ni, ya, baju sekolah, semua ni. Adakah Kementerian Pendidikan Malaysia tak ambil kira persiapan-persiapan ni? Kita ambil kira. Sebab itu, kita ada bantuan awal persekolahan tahunan yang kita bagi setiap awal tahun untuk persiapan persekolahan, yang kita bagi pada semua murid. 5 juta murid kita dapat RM150. Ya. Yang ini yang berbagi badan dia jual hari-hari dalam dewan. Ya. Yang kedua adalah 18 bantuan persekolahan yang lain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mendukung dan menyokong anak-anak ini terus bersekolah. Beasiswa, persetujuan, kita ada bantuan uniform, kita ada bantuan buku teks, ya. Jangan menyesal dulu bang. Nanti kita Indonesia juga sama seperti negara Malaysia, namun tahun 3000-an ya bang ya. Ya geng, patutlah geng ya para pelajar-pelajar kita ataupun kadang sebagian ya geng ya, namun kebanyakan ya, yang bila kita melihat sendiri faktanya ke negara Malaysia ini yang tidak busuk hati, yang tidak iri hati kayak gitu ya geng ya, kita akan tahu geng kayak gitu geng ya, bahwa asalnya ya banyak yang iri aslinya geng kepada negara Malaysia. Itu bukan membela seorang NKRI, kamu ni pengkhianat, kamu ni bukan geng, bukan. No, karena dia iri, satu. Karena dia iri dengan negara Malaysia, karena negara Malaysia memfasilitasi para pelajarnya geng. Tiap bulan membagi bantuan, tiap tahun dia bagi bantuan dan lain sebagainya. Wah, apa enggak enak tuh geng? Ya pastinya enak lah. Jadi negara Malaysia, pantas saja deh penulis tadi menyesal dia lahir di Indonesia. Wah, kenapa ya? Tahu sendiri di negara-negara lain, contohnya negara Malaysia, bisa membagi fasilitas sedemikian rupa, kuliah free, gratis dan lain sebagainya.
Apa nggak enak? Ya, orang tua cuma ngasih gizi baik kepada anak mereka supaya anak mereka tambah cerdas, nggak IQ 78. Mohon maaf, geng ya. Bila Anda tersinggung, silakan tulis di kolom komentar. Bila tidak tersinggung, silakan skip saja. Mungkin Anda ya koyak lah kayak gitu ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apapun itu silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.